Halo hai, ketemu lagi di Retro Channel. Kali ini edisi review tang kombinasi 8-in-1 Alevic. Dan ini dia barangnya, tang kombinasi 8-in-1 Alevic. Dan seperti ini tampilannya, berwarna hitam dominan, mirip dari tang kombinasi yang pernah saya review dari merek Odyssey. Berwarna hitam dan dari bermacam-macam fungsi, dan dia 8-in-1. Dan untuk fungsinya, dia bisa dipakai untuk mengelupas kabel ini dia dengan memakai pisau bagian luarnya ini, dan termasuk mengelupas kabel ini dia dari bermacam-macam ukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6 ukuran, dari ukuran 0,8, 1, 1,3, 1,6, 2, dan 2,6 mengelupas kabel. Dan bisa dipakai untuk membuka ataupun memasang mur ini dia dengan memakai bagian lubang ini. Dan untuk menjepit di bagian ujungnya, dan termasuk fungsi kikir ini dia bisa dipakai untuk mengikir. Untuk objek yang mungkin kasar bisa memakai bagian ujungnya ini. Dan bisa dipakai untuk membuat ulir kabel ini dia dengan memakai bagian ini, ulir kepala babi, memakai bagian ini. Dan bisa dipakai untuk membelah kabel dengan memakai bagian ini. Dan termasuk dipakai untuk memotong mur ataupun paku dengan memakai 5 lubang ini, 5 ukuran. Bisa dipakai untuk memotong paku ataupun mur. Dan dia dengan sistem per, ini dia sistem per yang fungsinya untuk mempercepat saat kita pakai ini dia. Kita pakai untuk memotong, kita pakai untuk mengelupas, dia otomatis membuka yang bisa mempercepat pekerjaan kita. Ini dia fungsi dari pernya ini. Dan di deskripsi dia tertulis 8-in-1. Tapi sepertinya ini lebih dari 8 untuk fungsinya. Ada fungsi sekun, ini dia termasuk fungsi sekun ataupun press untuk kabel di sini memakai bagian ini. Oke. Dan untuk harganya saya dapatkan dengan harga kisaran 50.000. Dengan barang seperti ini, kombinasi banyak fungsi, harga 50.000 menurut saya ini termasuk harga yang cukup murah. Dan mungkin kalau teman-teman ingin membeli ataupun ingin mencari, boleh komentar di kolom komentar. Nanti akan saya jawab dengan link pembeliannya. Oke. Dan lanjut kita tes untuk performa dan kualitasnya seperti apa. Apakah dia nyaman saat dipakai atau tidak. Oke. Lanjut kita tes. Go. Oke, dan saatnya kita uji coba untuk mengetes kualitas dan juga performanya. Di sini saya siapkan kabel dan kita tes pertama untuk memotong seperti apa, kekuatan untuk memotongnya. Dan ternyata cukup tajam teman-teman. Ini dia langsung tidak memerlukan banyak tenaga. Kabel yang masih ada isinya dia langsung terpotong. Dan kita coba sekali lagi. Wow, yap, cukup tajam untuk bagian blade ataupun mata pemotongnya. Dan kita coba untuk mengelupas. Ini dia bagian ini, pisau ini untuk mengelupas kulit kabel. Kita coba seperti apa. Dan ya cukup enak, cukup tajam untuk bagian pisaunya untuk mengelupas kabel. Ini dia. Dan ini dia hasilnya seperti ini untuk mengelupas kabel. Yap, cukup berfungsi dengan baik untuk bagian pisau mengelupas kabelnya seperti ini. Dan kita potong lagi. Dan masih oke untuk memotong. Dan lanjut kita pakai untuk fungsi mengelupas kabel yang ada di bagian dalamnya seperti apa. Dan kita tes. Ini dia untuk mengelupas kabel. Ternyata ukurannya kurang kecil. Dan kita coba bagian bawahnya. Dan ini dia, yap, cukup enak untuk mengelupas kabel. Kita coba lagi. Dan yap, cukup enak untuk mengelupas kabel. Dan lanjut
kita coba untuk membelah. Ini dia bagian ini untuk membelah kabel. Seperti apa fungsinya, seperti apa kualitas dari membelah kabel, kita coba. Kita masukkan seperti ini. Dan ternyata oke juga untuk membelah kabel. Ini dia, masukkan dan kita tarik bagian kabelnya. Dan ternyata untuk bagian membelah kabel, dia terbelah untuk mata pisaunya teman-teman. Ini dia terbelah jadi dua. Sebenarnya dia cukup oke, cukup tajam. Ini hampir terbelah semuanya, tapi mungkin karena terlalu tipis untuk mata pisaunya dan saya terlalu keras saat menariknya, jadi dia terputus untuk di bagian mata pisaunya. Oke, dan lanjut kita tes untuk bagian selanjutnya, membuat ulir kepala babi dengan memakai bagian ini. Seperti apa performanya untuk ulir kepala babi, seperti apa, apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak, dan kita coba. Dan ini dia seperti ini, masukkan ke dalam lubang ini dan kita pelintir atau kita putar untuk, dan ini dia hasilnya seperti ini untuk sambungan ulir kepala babi dan cukup oke. Dan ini bisa dipakai untuk 4 kabel, 2, 3 dan 4 kabel karena di sini ada 4 lubang. Dan ini dia cukup oke untuk fungsi dari ulir kepala babi. Dan lanjut kita coba untuk cut ataupun potong mur ataupun baut, dan kita coba potong paku untuk bagian dari fungsi ini. Apakah dia berfungsi dengan baik, apakah dia kuat, apakah dia tajam. Kita coba untuk memotong paku. Oke, dan kita coba untuk fungsi memotong mur ataupun baut ataupun paku dengan memakai lubang ini. Dan saya akan memotong paku. Di sini saya siapkan paku dan kita coba masukkan. Ini kurang besar dan mungkin bagian ini, dan ini dia seperti ini, dan kita coba potong seperti apa. Dan yap, cukup oke, cukup kuat. Dan ini dia hasilnya, terpotong untuk paku 7. Cukup kuat ternyata, paku 7 terpotong. Ini dia potongannya. Dan kita coba sekali lagi teman-teman, paku 7, dan kita coba potong sekali lagi. Sudah bengkok, ini dia sudah hampir terpotong dan terpotong 2 kali. Dan ini dia untuk potongannya, cukup oke untuk memotong juga. Jadi performanya cukup kuat, cukup oke. Dan kita coba lanjut untuk fungsi memutar baut, membuka ataupun memasang baut dengan bagian ini seperti apa. Oke, dan ini dia fungsi untuk membuka, memutar ataupun memasang baut seperti ini. Ini dia seperti ini. Jadi ini benar-benar multifungsi ataupun kombinasi. Untuk yang tertulis dia 8-in-1, tapi ini mungkin lebih dari 8 atau bahkan lebih dari 10 fungsi. Fungsi memotong, mengelupas, memotong paku, membuat ulir sambungan babi, membelah, dan juga fungsi kikir. Dan kelebihan dari tong kombinasi ini, dia ada mode pair ini seperti ini yang otomatis membuka, jadi bisa mempercepat pekerjaan kita. Dan di sini ada kuncian, saat tidak dipakai kita kunci seperti ini agar terlihat lebih simpel saat kita mau simpan seperti ini. Oke, terima kasih. Salam Retro Channel. Alevi.